Kinan Suya. Halo, bertemu dengan saya lagi, Binhar Aslam, dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini kita akan membahas tentang proses penyediaan unsur hara fosfor pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau biasa disingkat dengan BPF. Nah, sebelum untuk memasuki ke tahap yang lebih dalam lagi tentang proses penyediaan unsur hara fosfor pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau yang biasa disebut dengan BPF, kita lebih baik mengetahui terlebih dahulu tentang bakteri pelarut fosfat. Sebelumnya, kondisi lahan pertanian di Indonesia didominasi oleh pH tanah yang masam yang dapat menyebabkan keracunan aluminium, zat besi, dan mangan. Tingginya kandungan unsur-unsur hara tersebut akan menghambat pertumbuhan akar dan translokasi fosfor dan kalsium ke tanaman. Selain itu, ketersediaan unsur hara akan menurun. Masalah utama dalam pemupukan fosfor pada lahan pertanian adalah efisiensinya yang rendah karena hanya 10-30% saja dari pemupukan yang kita berikan ke tanah dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan dalam mengatasi terjeratnya fosfor oleh aluminium dan zat besi yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme pelarut fosfat. Inokulan bakteri pelarut fosfat merupakan mikroba yang diberikan pada tanaman untuk proses pelarutan fosfor yang terikat menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Inokulan pelarut fosfor yang diberikan yaitu Flevuorenses dan B. subtilis. Bakteri pelarut fosfat yang diberikan pada tanah akan melarutkan fosfor yang terikat oleh aluminium dan zat besi, di mana ketersediaan fosfat di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang proses penyediaan unsur hara fosfor pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau yang biasa disebut dengan BPF, mari kita masuk ke dalam laptop. Check it out. Proses penyediaan unsur hara fosfat pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau biasa disebut dengan BPF. Unsur fosfat adalah unsur esensial kedua setelah nitrogen yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah sangat jarang. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah seperti oxisols dan ultisols yang banyak terdapat di Indonesia, kandungan fosfat dalam organik bervariasi antara 20-80%, bahkan bisa kurang dari 20% tergantung tempatnya. Demikian juga kebanyakan lahan sawah di Indonesia telah jenuh fosfat. Fosfat tersebut tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tanaman karena fosfat dalam bentuk fosfor terikat di dalam tanah. Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat dalam mengatasi rendahnya fosfat tersedia dalam tanah adalah dengan memanfaatkan kelompok mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh tanaman.
Pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat diharapkan dapat mengatasi masalah fosfat pada tanah masam. Mikroorganisme pelarut fosfat terdiri atas bakteri dan sedikit actinomycet. Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat sangat dipengaruhi oleh keasaman tanah. Penggunaan mikroorganisme pelarut fosfat masih menghadapi beberapa kendala, seperti faktor tanah, karena setiap jenis tanah mempunyai bentuk fosfat yang berbeda-beda. Di dalam tanah, fosfat dapat berbentuk organik dan anorganik, yang merupakan sumber fosfat paling penting bagi tanaman. Fosfat organik berasal dari bahan organik, sedangkan fosfat anorganik berasal dari mineral-mineral yang mengandung fosfat. Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroorganisme pelarut fosfat berlangsung secara kimia dan biologis, baik untuk membentuk fosfat organik maupun anorganik. Mikroorganisme pelarut fosfat membutuhkan adanya fosfat dalam bentuk tersedia dalam tanah untuk pertumbuhannya. Mekanisme pelarut fosfat secara kimia merupakan mekanisme pelarut fosfat utama yang dilakukan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut mengekresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah. Meningkatnya asam-asam organik tersebut diikuti dengan penurunan pH. Penurunan pH juga dapat disebabkan karena terbebasnya asam sulfat dan nitrat pada oksidasi kemautotrofik sulfur dan amonium berturut-turut oleh bakteri tertentu. Perubahan pH berperan penting dalam peningkatan kelarutan fosfat. Pelarutan fosfat secara biologis terjadi karena mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim, antara lain enzim fosfatase. Fosfatase merupakan enzim yang akan dihasilkan apabila ketersediaan fosfat rendah. Fosfatase diekskresikan oleh akar tanaman dan mikroorganisme, dan di dalam tanah yang lebih dominan adalah fosfatase yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pada proses mineralisasi bahan organik, senyawa fosfat organik diurutkan menjadi bentuk fosfat anorganik yang tersedia bagi tanaman dengan bantuan enzim fosfatase. Enzim fosfatase dalam memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-senyawa organik menjadi bentuk yang tersedia. Selain mengasimilasi fosfat yang dibebaskannya, mikroorganisme tersebut menghasilkan sejumlah besar fosfat terlarut sebagai kelebihan dari pasokan nutrisinya ke dalam larutan tanah. Dengan pelarutan fosfat oleh mikroorganisme tersebut, maka fosfat tersedia dalam tanah meningkatkan dan dapat diserap oleh akar tanaman. Untuk dapat mencapai akar secara alami, hara fosfat yang larut masuk melalui mekanisme difusi. Keuntungan lain dari penggunaan mikroorganisme untuk tanaman adalah lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses penyediaan unsur hara fosfor pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar pada kolom di bawah ini ya. Sekian dari saya, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menggunakan masker, jaga kesehatan, dan makan makanan bergizi. Pamit undur terlebih dahulu. Dadah.